terhadap pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 yang jumlahnya sebesar 75,63 triliun. Untuk anggaran tersebut dari semua Ditjen, alokasi terbesar pada Ditjen Bina Marga yaitu 32,31 triliun, diikuti Ditjen Sumber Daya Air sebesar 26,53 triliun. Di mana kalau kita lihat ini anggarannya turun dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Dan Pak Menteri, ini tentu harapannya kalau tidak bisa mendapatkan yang sesuai diusulkan yaitu 68,47 paling tidak turun dari tahun anggaran 2023 dan 2024 untuk Ditjen Sumber Daya Air. Kenapa? Karena kita baru saja selesai menyelenggarakan event yang saya pikir sangat bergengsi, sangat prestisius, yaitu World Water Forum ke-10, di mana event tersebut tentu bagi banyak masyarakat Indonesia secara khususnya ini ingin mendapatkan dampak yang signifikan. Saya kemarin mengikuti acara tersebut selama 3 hari full, saya mendampingi Ibu Ketua DPR dan saya hanya ingin mengutip pernyataan beliau. Kalau bisa setiap tahun anggaran pertahanan itu naik, kenapa anggaran untuk pengelolaan air itu tidak bisa ikut naik? Karena juga seperti kata Presiden, bahwa air adalah kehidupan. Tidak peduli air berarti tidak peduli kehidupan. Sehingga Pak Menteri dan jajaran, saya berharap dengan banyaknya prestasi yang juga Bapak torehkan di acara World Water Forum ke-10, di mana telah terjadi pertama kalinya ada keputusan tingkat menteri, yaitu yang menyetujui pembangunan 113 proyek air dan sanitasi yang senilai 94 miliar untuk 30 negara, itu bisa betul-betul membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia terkait dengan tata kelola air. Tetapi Pak Menteri, perlu juga menjadi catatan yang saya secara pribadi ingin menggunakan forum ini untuk memberikan beberapa catatan terkait event tersebut, Pak. Karena megahnya event tersebut yang tentunya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, terutama acara yang dihadiri oleh Presiden pasti nggak ada lah yang anggarannya sedikit. Tetapi di saat bersamaan, Pak, pemberitaan media lokal terkait dengan kekeringan atau tidak adanya air untuk masyarakat Nusa Dua karena semuanya fokus untuk melayani para partisipan dari WWF ke-10 ini. Itu tentu menjadi sangat ironis. Di depan mata kita lagi membahas tata kelola air yang baik, no one left behind, tetapi di depan mata kita masyarakat Nusa Dua pada hari pelaksanaan World Water Forum yang ke-10 itu kekeringan. Itu yang pertama. Catatan yang kedua, saya juga mencatat adanya represif dari para aparat. Ini memang bukan ranahnya Pak Menteri, tetapi saya tahu di mana ada perwakilan dari UN bahkan itu terperangkap tidak bisa keluar berhari-hari ketika mau menjadi pembicara untuk People's Water Forum. People Water Forum ini dibuat membarengi WWF. Kenapa? Karena memang nggak semua orang bisa masuk ke WWF ke-10, Pak. Sehingga masyarakat secara inisiatif mereka membuat forum yang sama supaya semakin banyak masyarakat yang juga paham mengenai tata kelola air, bagaimana memanfaatkan air, bagaimana menangani limbah. Dan kita tahu berhari-hari para narasumber dari People's Water Forum itu tersandera. Jadi Pak Menteri, catatannya adalah hasil kemarin yang Bapak sepakati, yang Indonesia dapat ilmu pengetahuannya terkait dengan tata kelola air yang berkeadilan bagi masyarakat, itu di-share dan diimplementasikan dalam bentuk program kementerian yang nyata, yang real. Jadi harapannya itu, Pak, karena kita tahu bahwa Indonesia hari ini belum memiliki hukum, belum memiliki undang-undang terkait dengan tata kelola air yang berkeadilan bagi masyarakat. Sementara kita juga tahu bahwa harga air kemasan yang menjadi sumber utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya itu harganya sudah 12 kali per kubik dari harga air PDAM. Kenapa orang harus beli kemasan?
Kenapa orang harus beli air? Karena pemerintah tidak secara menyeluruh mampu menjawab tantangan sambungan ke rumah tangga. Jadi ini catatan besar Pak. Jangan cuma megah-megah kita berhasil menyelenggarakan World Water Forum tapi PR-nya tidak dilaksanakan. Dan kita tahu pembagian mengenai reservasi, industri, domestik tentang tata kelola air itu juga masih absen dari program pemerintah gitu. Kita tahu Pak ketidakadilan pemanfaatan air ini, masyarakat masih melihat, pemerintah masih melihat bahwa air sebagai sumber daya alam yang tak terbatas itu salah. Air adalah sumber daya yang terbatas sehingga penggunaan dan pengelolaannya harus sangat hati-hati. Bayangkan Pak, ada data yang mengatakan 100 orang turis itu dalam 55 hari menghabiskan air setara dengan 100 keluarga di desa untuk 3 tahun. Bayangkan 55 hari untuk 55 orang turis itu setara dengan 100 keluarga di desa untuk 3 tahun. Bayangkan Pak, betapa tidak adilnya pemerintah di dalam mengelola air. Masyarakat kekeringan banyak dan krisis air itu sedang terjadi. Di banyak negara Pak krisis air sudah terjadi sehingga harapannya Pak Menteri mampu di saat-saat terakhir ini Pak Menteri dan jajaran mampu memberikan sumbangan program terbaik untuk menjawab mengenai krisis air, kelangkaan air dan ketidakadilan pengelolaan air bagi masyarakat Indonesia. Itu catatan saya yang pertama terkait dengan sumber daya air. Lalu yang kedua Pak, ini juga saya pikir tidak kalah menyita perhatian masyarakat, yaitu adalah mengenai Dijen Perumahan, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Dijen Perumahan senilai 4,53 triliun dari yang diusulkan senilai 21 triliun. Kegiatan prioritasnya antara lain adalah pembangunan rumah susun, rumah khusus, PSU, perumahan dan BSPS. Nah Pak Menteri, kita tahu bahwa saat ini terkait dengan perumahan ini masyarakat kita sedang lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya Pak adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi ya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan Ketua Komite Tapera. Yang ini terkait juga dengan Tapera yang kami di Komisi 5 ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta. Pertanyaan saya Pak yang juga ditanyakan oleh masyarakat hanya ada 2 saja Pak. Yang pertama adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana. Dan yang kedua Pak, ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya Pak, ini Tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang Tapera karena saya yakin di sini banyak wartawan, masyarakat juga menanti soal itu. Tapera, kami ditemenin oleh bapak-bapak dari BP Tapera, Badan Pelaksana Tapera,
Pak Heru sebagai komisioner dan beberapa deputinya. Untuk itu nanti beliau akan jelaskan tentang tapra, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Iren tadi, backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni 2,6 juta, sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800.000 per tahun. Ini berdasarkan survei Sustenas kalau nggak keliru. Jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta orang yang belum memiliki rumah 1,8 juta. Apa sekarang peran pemerintah selama ini? Pemerintah melakukan pembiayaan bukan dari APBN untuk yang khusus dan lain sebagainya, tapi ada pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui Ibu Bapak sekalian yang sudah setuju juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari 2010 sampai 2024. Sampai dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari 105 triliun. Itu pun bisa nanti beliau akan menjelaskan juga lebih detail, membawa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu. Kemudian juga ada subsidi selisih bunga yang diselarkan melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan itu PP2BT itu yang kecil dari 2000. Ketua, barangkali begini Pak Ketua kalau boleh interupsi. Silakan. Kalau boleh Pak Menteri, nggak usah nanti kita rapat khusus saja kita bahas soal ini. Nanti penjelasannya kita rapat bahas kan agak panjang persoalannya ini karena banyak masalah yang kita harus hadapi tentang ini Pak. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Baik, saya setuju Pak. Untuk terkait tapera Pak Menteri, kami akan agendakan khusus mungkin Pak Ketua ya. Tidak detail tapi secara umum sehingga bisa diketahui apa itu tapera. Mungkin. Oke, sebentar. Itu saya kira kalau dari kami itu untuk yang peran pemerintah dalam pembiayaan. Jadi tapera ini sebenarnya salah satu bidang inovasi pembiayaan tapera. Ya kan? Kalau itu untuk itu Pak Heru silakan sebentar Pak Heru, mohon izin Bapak, mohon izin supaya jelas semua nanti di luar juga. Jadi begini Pak, saya non sewu Pak Menteri, ya, saya rasa soal tapera ini sudah menjadi ramai. Penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus Pak untuk tapera ini kita rapat khusus terkait tapera supaya nanti tuntas Pak, karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya. Maka bahasa saya di media saya bilang, saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit Pak, kami jawab di sini. Yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotong pun keberatan. Titik temu ini menurut saya yang harus dicarikan jalan keluarnya dulu. Oleh karenanya kami nanti akan mengundang dulu semua pihak Pak. Ya kayak merapat dulu nanti kita undang dunia usaha, kita undang mungkin perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari tapera. Saya rasa itu barangkali jalan keluarnya Pak Menteri. Non sewu Pak Menteri, mohon izin ya. Jadi mohon izin saya sepakat dengan Pak Ridwan, ini nanti saja kita dengarkan penjelasan soal tapera ini setelah beberapa tahapan nanti kami lakukan. Silakan Pak Menteri dilanjut. Oke, terima kasih Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota yang terhormat. Kemudian yang lain-lain saya kira tentang yang banyak kan tadi kan IKN, kemudian untuk penyediaan air bersih dari Bu Iren. Terima kasih Bu mengangkat isu ini dari World Water Forum. Memang kami kemarin mengundang seluruh PDAM, juga ratusan kepala daerah, kabupaten, kota, kemudian PDAM, dan kami belajar dari Aqua de Portugal, itu BUMN-nya Portugal, untuk istilahnya mereka itu institutional reform. Mereka kondisi kita sekarang ini sama dengan kondisi Portugal 30 tahun yang lalu. Tentang servis dari air minum. Mereka kurang dari 50% servis air minum di Portugal pada 30 tahun yang lalu dan 15% sanitasi. Tapi dengan reformnya institusional, tapi
bukan memprivatisasi, tidak memprivatisasi. Makanya cocok dengan, menurut saya, cocok dengan Indonesia. Sehingga itu semua voluntary dilakukan oleh PDAM dengan satu institusi nasional untuk melakukan peningkatan servis terhadap air minum. Kemudian mereka ternyata disepakati untuk membuat pilot programnya di Bali. Jadi nanti kita lihat hasilnya di Bali, kalau itu bagus, nanti pasti akan kita pakai di Indonesia. Yang lain-lainnya saya kira, Bu, Ibu Bapak sekalian, itu dapil semua. Kemungkinan kalau Pak yang masih ada di sini, Pak Edi Santana, jadi kalau kapal betung, Kayu Agung Palembang masih sudah ini kapal betung Jambi itu manajerial, bukan teknikal. Saya sudah ke sana kemarin waktu jadi saksi Gubernur Jambi Mantu. Saya lihat dari Kayu Agung Palembang tetap akan dilakukan oleh Waskita dengan anggarannya Waskita ya. Kemudian dari jembatan itu sudah ditangani oleh HK, tapi dilaksanakan oleh Waskita. Anggarannya dari HK. Kemudian dari Palembang ke Betung, kita punya Dukon di Betung Balincir, Tampino, itu Dukon. Sekarang sudah progres, bagus. Kemudian yang sampai Betung, berarti penganggarannya sudah clear semua, sudah manajerialnya sudah selesai. Jadi semua dari Palembang Betung akan selesai pada tahun 2025 ini. Kemudian dari Jambi ke Rengat kita sedang alokasi usulkan di proses loan dengan Islamic Development Bank, AIB bersama dengan AIIB. Jadi kita insya Allah sampai Rengat sudah ada programnya, Pak. Tapi itu alhamdulillah saya bisa sempat nengok ke sana, tinggal purely managerial. Saya kira itu apa yang kami bisa laporkan. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang